Judul cerita ini adalah Ikan Dua Muka yang Sama. Cerita ini ditulis oleh Buyung Wijiyanto. Suatu hari cerah di hutan kecil dan rindang, hidup seekor ikan koki yang lucu dan cantik. Ia punya banyak teman baik kepadanya, tapi semua temannya tidak mengerti. Ikan koki sangat licik dan serakah. Jika menemukan sesuatu ia suka, maka ia berusaha mendapatkannya. Tapi semua kejahatan koki tertutupi dengan cantiknya dan sikap baiknya di hadapan semua temannya. Suatu pagi cerah, ikan koki berenang menyusuri sungai. Ketika ia melihat kura-kura yang berenang menuju tepi, mungkin ia selesai mandi atau mungkin mencari makan. Koki pun mendekati kura-kura dan menyapanya. "Hai kura-kura," sapa sang koki. "Hai koki, ada apa?" jawab sang kura-kura. "Kamu lagi apa?" tanya koki kepada kura-kura. "Aku mencari makan di sekitar sini," ujar kura-kura. Tahu maksud kura-kura? Koki pergi meninggalkan kura-kura tanpa izin. Koki berenang ke akar tumbuhan besar. Di tempat Koki bertemu kura-kura. Di bawah tumbuhan mengalir air menuju sungai. Ikan koki berenang melewati akar tanaman dan sampai di tempat aneh. Dari depan aneh, tapi itu tempat penyimpanan makanan ikan koki dan tidak diketahui oleh teman. Karena koki selalu menyembunyikan dari teman. Karena koki takut jika makanannya diambil oleh teman. Makanan diperoleh dari kecurangan koki pada teman, walau semua teman tidak merasa dicurangi. Lama di tempat itu mengecek keadaan makanannya karena ia khawatir jika makanannya diambil oleh kura-kura. Karena tempat penyimpanan sangat dekat dengan tempat kura-kura mencari makan. Lalu ia pergi dari tempat penyimpanannya dan pulang. Paginya ia keluar rumah, renang ke permukaan sungai, dan melihat siput kelelahan membawa sesuatu di tubuhnya. Ikan koki penasaran dengan barang bawaan yang dibawa oleh siput. Maka koki menghampiri siput. "Hai siput," sapa koki pada siput. "Oh, koki, ada apa?" jawab sang siput. "Kamu lagi apa?" tanya koki. "Aku selesai mencari makan," ujar siput. "Kamu membawa apa, siput?" tanya koki penasaran. "Aku membawa makanan," jawabnya. "Aku menemukannya di daerah sana," kata siput. Banyak pertanyaan koki membuat makanan jatuh ke sungai.
Karena siput tidak bisa berenang, siput meminta Koki mengambil makanan itu. Plung! Makanan itu jatuh ke sungai. "Hah! Makananku!" teriak siput karena makanan itu jatuh ke sungai. "Koki, bisa kamu ambil makananku?" minta sang siput. "Baiklah, ku ambilkan," ujar Koki. Ikan Koki bergegas mengambil makanan di dasar sungai. Saat Koki mendapatkannya, ia berpikir menyimpan dan menikmati makanan itu. Ikan Koki merencanakan agar makanan bisa ia miliki. Akhirnya, siput makanan Koki simpan di rumahnya dan berkata, makanan siput hilang di dasar sungai. "Maaf siput," kata Koki sedih. "Apa yang terjadi, Koki?" tanya siput penasaran. "Makanannya telah hilang," jawabnya. "Apa?" respon siput. "Makanannya tenggelam di dasar sungai," jelas Koki. "Baiklah, terima kasih telah mencoba mengambil," ujar siput pasrah. "Sama-sama, maaf kalau aku tidak bisa mengambilnya," ucap Koki. Dengan wajah sedih, siput pulang tanpa membawa apa-apa. Setelah siput jauh dari sungai, Koki tertawa dan mengambil makanan untuk disimpan di tempat penyimpanan. Koki bersikap baik di depan temannya. Berulang, ia menipu sampai akhirnya Koki ketahuan. Saat itu, semua teman menjauhinya dan makanan yang Koki simpan sudah habis. Lama Koki mati karena kelaparan dan tubuhnya hanyut bersama derasnya air.